Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Adelia Ramadhani, Bu. Oh iya, ini bersama Bapak siapa? Oh iya, Pak Agus. Jadi Ibu dan Bapak ada apa datang ke klinik saya? Di sini kami mau konseling tentang pernikahan, Bu. Oh, jadi Bapak dan Ibu ingin menikah ya, Bu? Iya. Jadi konseling apa-apa saja kira-kira yang mau disiapkan? Dipersiapkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa persiapan untuk catin. Jadi di sini saya akan sebelumnya menuliskan nama serta alamat ibu dan bapaknya ya. Oke, sebentar. Dengan nama panjangnya siapa Bu? Nama siapa? Ibu Adelia Ramadhani, Bu. Adelia. Kemudian umurnya berapa? 22 tahun, Bu. 22 tahun. Alamatnya di mana, Bu? Alamatnya di Medan, Johor, Bu. Medan Johor, RT 00 RW 00. Oke. Nomor HP-nya bisa disebutkan, Bu? 0852 60 200 825. Oke. Jadi, Bu, di sini pertama-tama saya akan memeriksa tanda-tanda vital. Biasanya mau di klinik manapun atau di puskesmas biasanya akan memeriksa tanda-tanda vital seperti tensi, suhu, nadi, pernapasan. Kemudian melakukan penimbangan berat badan, juga timbang badan, tinggi badan. Kemudian di situ saya akan menghitung IMT-nya. Jadi IMT di sini Bu berguna untuk menilai apakah ibu termasuk dalam cake normal atau tidak. Jadi kalau misalnya IMT-nya itu 23,5 itu di atas 23,5 itu normal. Jadi kalau di bawah itu berarti ibu mengalami cake atau kekurangan gizi kronis. Biasanya itu ibu kurang gizi, jadi situ akan kita kasih konseling ibu untuk pemenuhan asupan nutrisi, jadi untuk perbaikan gizi ya Bu. Juga saya akan mengukur nila, kemudian status di sini kita akan menilai imunisasi TT atau tetanus toxoid. Di sini berguna untuk mencegah penyakit tetanus nantinya yang bisa menyebar kepada ibu sendiri dan pada calon keturunan ibu sendiri. Kemudian di sini kita akan menilai ibu anemia atau tidak, dari tekanan darah itu tadi normal atau tidak, di atas 120/80 dan 110/70. Kemudian biasanya pemeriksaan fisik itu saya akan menilai dari mata, kemudian dari konjungtivanya, normal atau tidak warnanya, kemudian skleranya, warna kulit, leher, gimana kebersihannya, apakah ada benjolan serta kelainan gitu kan. Kemudian di sini saya akan menilai dari ada pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium, di mana di situ akan ada pemeriksaan HB. Biasanya pemeriksaan HB normal itu di atas 12,5. Jadi Bu, yang perlu diperiksa itu hanya perempuan atau laki-laki juga diperiksa? Jadi Bu, di sini bukan hanya untuk pemeriksaan fisiknya, itu bukan dari perempuannya saja, tetapi juga calon suaminya. Jadi kita akan periksa di situ apa aja pemeriksaannya. Ada pemeriksaan kesehatan reproduksi, di mana untuk menghindari penyakit, untuk mendeteksi dan menghindari dari penyakit infeksi menular seksual. Kita akan mengecek apakah ada gangguan dari sistem reproduksi, yaitu yang pertama kita akan memeriksa HIV. Kemudian di situ kita akan menilai apakah ada gangguan atau tidak. Jadi Bu, imunisasi TT-nya itu dilakukan berapa kali ya Bu? Jadi Bu, di sini imunisasinya kita lakukan 5 kali. Jadi dilakukan pada pasangan suami dan istri. Jadi di situ untuk menghindari dari penyakit tetanus toxoid, di mana penyakit ini sangat berbahaya, bisa menular kalau misalnya ibu hamil dan menularkannya kepada bayi ibu sendiri. Kemudian di sini ada pemeriksaan laboratorium yang lainnya. Kalau imunisasi TT itu hanya untuk pengantin wanita saja atau pengantin prianya juga ikut? Oh, jadi gini Pak Bu, kita akan imunisasi pada calon suami dan istri. Jadi tidak satu orang saja. Jadi bukan hanya perempuannya saja, cuman kita lakukan kedua-dua pasangannya gitu, pada calon istri dan juga calon suaminya. Jadi pemeriksaan laboratorium itu juga ada untuk menilai golongan darah, kemudian kita akan mengecek apakah gula darahnya normal atau tidak, kemudian kita akan menilai
pernapasan, suhu, juga ada pemeriksaan namanya pemeriksaan hepatitis untuk menilai dan melihat apakah adanya kelainan dan tanda-tanda penyakit hepatitis B. Jadi kira-kira apakah Ibu mengerti dan Bapak mengerti? Berarti Bu, jadi tujuan utama dari pemeriksaan kantin itu apa ya Bu? Untuk menilai dan memberikan keluarga yang sejahtera, terbebas dari segala gangguan dan kelainan. Tujuan dari pernikahan ini kan untuk menghasilkan keturunan ya kan pastinya Pak Bu. Kita akan menghasilkan keturunan yang baik juga sehat gitu. Jadi kita perlu juga mempersiapkannya. Juga perlu kita melakukan persiapan yang matang karena kan persiapan menjadi orang tua adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Jadi ada yang